ada ahli waris yang bisa mewarisi dengan jalan farad, dan di saat yang lain dia bisa mewarisi dengan jalan taksib, saudara. Bahkan kadang-kadang dalam satu waktu dua-duanya. Nah, dia farad juga, taksib juga, ya kawan. Itu nanti akan ada masalah-masalah yang seperti itu. Nah, jadi artinya dia menjadi zawil furud juga, menjadi asobah juga. Kadang-kadang di zawil furud, kadang-kadang di asobah, kadang-kadang dalam satu kasus dia ambil bagiannya sebagai zawil furud dan dia ambil juga sisanya sebagai asobah, ya kawan. Nah, itu bisa terjadi dalam beberapa masalah yang akan kita jelaskan nanti. Buka semua halaman 20. Kita mau tasabbut dulu. At-tashih, semua sudah ditashih halaman 11, safha 11. Coba semua buka halaman 11. Kemarin ada yang datang terlambat belum tahu tuh, halaman 11. Hududul wasiyah. Nah, itu di kotak yang paling kanan ada muziyadah an thulutsil mal. Nah, ada murabbak di bawahnya itu kaunul wasiyah li ghairi warith khata'. Ini dia merupakan pindahan, copy paste dari atas. Itu dicoret, diganti. Kemarin sudah diganti, dicatat Buya Salman. Apa gantinya kemarin? Az-ziyadah anits thuluts la tunaffadz illa bi ijazatil warathah atau biridha'il warathah. Nah, diganti. Baik, sekarang kita masuk halaman berapa? 20. Betul. Ya, Subha Isrin. Isma'u rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul asyrun. Bab yang ke-20. Kaifiyatut tawrith. Tentang cara mewarisi. Nah, kita sudah kemarin belajar tentang arkanul irth, syurutul irth, asbabul irth, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke kaifiyatut tawrith, yaitu tentang cara mewarisi. Kaifiyatut tawrith hiya tariqatul lati yarithu bihal warith. Jadi maksud cara waris adalah jalan bagaimana seorang pewaris itu bisa mewarisi. Dan dia terbagi dua. Ada ahli waris yang mewarisi dengan jalan farad. Ada juga yang dengan jalan taksib, saudara. Kita mulai dari yang al-farad. Al-farad yang dimaksud di sini adalah cara mewarisi dengan mendapatkan an-nasibul muqaddar fi syara'. La yazidu illa birrad wa la yanqus illa bil aul. Nah, jadi di sini bahwa yang dimaksud farad adalah bagian yang sudah dikadarkan. Nah, seperti ahli waris yang mendapat setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, 1/6. Nah, ini disebut, saudara, ahli waris yang mewarisi dengan jalan farad disebut zawil furud atau ashabul furud atau ahlul furud, saudara. Nah, jadi bagian yang dikadarkan di dalam syariat itu la yazid illa birrad. Jadi nggak mungkin seseorang itu bagiannya dari warisan melebihi kadar tersebut kecuali dalam masalah rad. Kemarin sudah kasih contoh di sini. Seperti kalau ada seseorang masalan seseorang meninggal dunia, tufiya saksun umpamanya anil wa bint. Jadi dia meninggal dunia meninggalkan seorang ibu dengan seorang anak perempuan. Ibu karena yang meninggal dunia punya keturunan, saudara di situ, maka ibu mendapat 1/6. Nah, sementara anak perempuan karena cuma satu orang dia mendapatkan setengah. Ibu ambil 1/6, sudus lil kemudian albin ambil nisf, saudara setengah dari bagiannya, ada sisa gitu. Ada sisa. Nah, sisa itu karena memang di sana tidak ada ahli waris yang lain, saudara, dikembalikan ke ibu dan dikembalikan juga ke bintun, sehingga nanti hasil akhirnya ibu mendapatkan lebih dari 1/6.
bintun juga mendapatkan lebih dari setengah, saudara. Makanya di sini dikatakan bahwa an-nasibul muqaddar fi syara' la yazidu illa birrad. Jadi orang kalau sudah dapat kadar warisan nggak mungkin dia lebih kecuali dalam masalah rad. Walayankus, dan nggak bisa juga dia berkurang kecuali dalam masalah aul. Nah, kemarin kita kasih contoh, saudara. Jadi ahli waris bagiannya, saudara, kalau kita bagi-bagi sesuai dengan kadar dia nggak cukup hartanya. Yang kemarin kita aulkan 6 jadi 7, saudara, dia punya aslul masalahnya. Nah, jadi dalam kondisi masalah-masalah aul semacam itu, maka bagian ahli waris akan berkurang dari ketentuan kadar yang ada. Makanya kemarin saya kasih rumusan, sebetulnya dalam pembagian warisan itu yang diutamakan bukan soal setengah, sepertiga, seperempatnya, tapi perbandingan bagian mereka, saudara, secara kumulatif, secara keseluruhan. Baik, berikutnya al-waratha bil farad, orang yang mewarisi dengan jalan farad itu disebut zawul furud. Jadi kalau dengar zawul furud, oh ini ahli waris yang mewarisi dengan jalan farad, yang mendapatkan warisan dengan jalan dikadarkan. Baik, berikutnya lagi, atau kadang-kadang juga disebut ashabul furud. Jadi mau disebut zawul furud, mau disebut ashabul furud, sama aja ya ikhwan. Nah, adapun taksib, saudara, taksib di sini adalah bagiannya nasibun ghair mugaddar. Taksib itu dia bagiannya tidak lagi dengan kadar yang kita sebutkan tadi, melainkan mereka mengambil sisa, saudara. Jadi setelah dibagi ahli waris yang setengah, yang 1/6, yang 1/8 dibagi-bagi ahli waris, ada sisa. Nah, sisa ini diambil oleh asobah, saudara. Maka si asobah tadi mewarisi dengan cara taksib. Nah, jadi orang yang mewarisi dengan cara taksib disebut asobah. Disebut asobah. Nah, bagian asobah di sini qad yakunu katsiran au qalilan au sifran. Yang namanya asobah kadang-kadang dia dapat banyak, bisa juga dia dapat sedikit, bahkan kadang-kadang bagiannya 0. Nah, kemarin sudah kita contohkan, saudara. Bagaimana kalau ahli waris sudah ambil semua daripada harta waris yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, ternyata nggak ada sisa. Maka begitu nggak ada sisa, asobah bagiannya, saudara, 0. Nah, kemarin disebutnya waris apa tuh? Waris apa istilahnya? Coba lihat halaman 19. Waris apa tuh, saudara? Warisun sakit. Naam. Yaitu warithun yastahiqul irth walakin lam yaqa syai'un ba'da dzawil furud fasaqata haqqu. Nah, jadi dalam peristiwa seperti itu asobah kadang-kadang nggak dapat bagian, ya kawan. Baik, setelah kita tahu bahwa kaifiyatul irth ada 2, ada farad, ada taksib. Nah, sekarang kita mau bagi ahli waris min haitsu kaifiyatul irth. Bagaimana kita mengelompokkan ahli waris sesuai dengan cara mewarisi? Maka kita bagi menjadi 3. Yang pertama, warithun bil fardhi faqat. Ada ahli waris yang hanya mewarisi dengan jalan kadar saja. Hanya kadar saja dia mewarisinya. Dan yang kedua, warithun bi taksib faqat. Ada ahli waris yang hanya dengan jalan taksib saja. Nah, jadi yang pertama, ahli waris yang hanya menjadi dzawil furud, nggak mungkin jadi asobah. Sedangkan yang kedua, ahli waris yang hanya menjadi asobah, nggak mungkin jadi dzawil furud. Sedangkan yang ketiga, warithun bil farad wa taksib. Ada ahli waris yang bisa mewarisi dengan jalan farad, dan di saat yang lain dia bisa mewarisi dengan jalan taksib, saudara. Bahkan kadang-kadang dalam satu waktu dua-duanya. Nah, dia farad juga, taksib juga, ya kawan. Itu nanti akan ada masalah-masalah yang seperti itu. Nah, jadi artinya dia menjadi dzawil furud juga, menjadi asobah juga. Kadang-kadang di dzawil furud, kadang-kadang di asobah, kadang-kadang dalam satu kasus dia ambil bagiannya sebagai dzawil furud dan dia ambil juga sisanya sebagai asobah, ya kawan. Nah, itu bisa terjadi dalam beberapa masalah yang akan kita jelaskan nanti. Jadi kesimpulannya bahwa ahli waris dari segi
Saudara, ahli waris dari segi cara mewarisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ahli waris yang hanya jadi zawil furud. Ada ahli waris yang hanya bisa jadi asobah. Ada ahli waris yang bisa jadi zawil furud, bisa juga jadi asobah. Nah, siapa saja mereka? Perhatikan. Ahli waris yang bisa menjadi hanya zawil furud saja. Yang pertama, zauj, saudara. Nah, jadi zauj itu, saudara, itu hanya bisa kalau enggak dia dapat setengah, kalau enggak dia dapat seperempat. Dia bisa dapat nisfun atau dia bisa mendapatkan rubu. Saudara, enggak bisa lain. Jadi zauj itu enggak bisa jadi asobah, enggak bisa mendapatkan kadar yang lain. Nah, kadarnya dia cuma bisa dapat kalau enggak dia dapat setengah atau dia dapat seperempat. Maka itu zauj itu termasuk zawil ahli waris yang mewarisi hanya dengan fard. Yang kedua, ahlil saudara laki-laki yang seibu, saudara. Nah, itu dia bisa dapat sudus atau dia dapat sulus, saudara, tergantung persyaratan yang dipenuhinya. Tapi yang jelas ahlil ini nggak bisa jadi asobah. Dia hanya berstatus sebagai zawil furud. Nah, yang ketiga, jami'ul warisat, semua ahli waris perempuan. Makanya tadi zaujah nggak disebut, ukhtun lil tadi nggak disebut. Nah, kenapa tadi zaujah nggak disebut, ukhtun lil nggak disebut? Karena masuk yang nomor 3. Nah, jami'ul warisat, semua ahli waris yang nisa, yang perempuan, saudara. Semuanya disebut zawil furud kecuali illa al banat, kecuali banat, saudara, karena banat bisa jadi zawil furud, bisa juga jadi asobah. Wal akhawatus syaqiqat, begitu juga saudara perempuan yang sekandung. Saudara perempuan yang sekandung bisa zawil furud, bisa juga jadi asobah. Kan di sana ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair, saudara, nanti akan kita pelajari. Kemudian wal akhwat lil ab, dan seluruh yaitu daripada ahli waris yang saudara perempuan yang sebapak. Kalau tadi saudara perempuan yang sekandung, sekarang saudara perempuan yang sebapak, ya ikhwan. Ini mereka semuanya, saudara, mewarisi di luar daripada waris bil fard, jadi pengecualian. Begitu juga wal mu'tiqah. Nah, wal mu'tiqah itu dia jadi asobah, saudara. Makanya tadi disebut semua ahli waris perempuan, jami'ul warisat minan nisa, semua ahli waris perempuan itu merupakan warithun bil fard faqat, kecuali al banat wal akhwatus syaqiqah wal akhwat lil ab wal mu'tiqah. Yang kedua, siapa itu waris bitaksib faqat? Ahli waris yang hanya dengan asobah saja. Yang pertama, mu'tiq atau mu'tiqah. Mu'tiq, mu'tiqah hanya asobah saja, tidak ada zawil furud. Yang kedua, jami'ul warithin, semua ahli waris lelaki, semua ahli waris lelaki minar rijal, saudara, semuanya menjadi asobah, kecuali zauj, suami, wal ahlil saudara laki-laki yang seibu, wal ab, wal jad. Nah, kenapa abjad ini dimasukkan, saudara? Karena abjad itu bisa jadi asobah, bisa juga jadi zawil furud. Ini kan bagian kedua yang asobah saja. Nah, jadi kalau ab bisa jadi asobah, bisa jadi zawil furud. Jad bisa jadi asobah, bisa jadi zawil furud. Tapi saudara, semua ahli waris lelaki kecuali zauj, ahlil wal ab wal jad, semuanya adalah asobah, hanya mewarisi dengan jalan asobah saja. Yang terakhir, ahli waris yang bisa dengan jalan farad dan bisa dengan jalan taksib, saudara, ada 6. Yang pertama al-ab, ayah. Yang kedua al-jad, kakek. Yang ketiga al-banat, anak-anak perempuan. Yang keempat banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kelima al-akhawatus syaqiqat, saudara perempuan yang sekandung. Yang keenam al-akhwat lil ab, saudara perempuan yang sebapak. Inilah 6 ahli waris yang terkadang dia mewarisi dengan jalan farad saja, terkadang dia mewarisi dengan jalan farad, terkadang dia mewarisi dengan jalan
taksib. Tapi kadang-kadang dua-duanya, saudara. Seperti al-ab, itu dalam satu waktu dia 1/6, tapi pada saat yang sama dia juga bisa dapat sebagai asoba. Sekaligus dia 1/6 plus asoba dia bisa dapat, ya kawan. Ini akan kita pelajari nanti, yaitu pada saat kita membahas kasus, insya Allah. Baik, silakan kalau ada pertanyaan.